지가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Susi Akaningsi, dalam pembelajaran fikih di madrasah dan di sekolah dalam subtopik pernikahan, indahnya membangun mahligai rumah tangga. Pasti masih pada bingung kan, kenapa sih kita itu diciptakan di dunia ini secara berpasang-pasangan dan juga bahkan jodoh kita itu udah ditentuin sebelum ruh kita dihembuskan ke dalam janin ibu kita. Jadi dalam pembelajaran kali ini nantinya aku berharap teman-teman bisa mengetahui apa itu pengertian dari pernikahan, apa sih sebenarnya pernikahan itu, dan nantinya juga teman-teman bisa mengetahui rukun, syarat, maupun yang paling penting setelah pernikahan, apa sih yang menjadi kewajiban antara suami kepada istri dan istri kepada suami. Jangan lupa ditonton ya. Oke, untuk pembahasan pertama kita akan bahas tentang pengertian dari pernikahan itu sendiri. Kalau dikaji secara bahasa, nikah ini berarti mengumpulkan, menggabungkan, dan menjodohkan. Tapi kalau kita kaji dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah ini merupakan perjanjian antara perempuan dan laki-laki untuk bersuami istri dengan resmi atau disebut juga dengan pernikahan. Sedangkan menurut syariat, nikah merupakan akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara mereka masing-masing. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pernikahan ini merupakan suatu akad yang mana akad ini dapat menjadikan suatu hal yang awalnya tidak mahram menjadi mahram, dan dari pernikahan tersebut akan timbulnya suatu kewajiban dan hak antara suami dan istri. Selanjutnya kita akan bahas tentang tujuan dari pernikahan itu sendiri. Tujuan dari pernikahan tentunya paling utama untuk membangun suatu keluarga, yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang terdiri dari seorang istri, suami yang nantinya akan memperoleh keturunan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Tujuan yang kedua yaitu menghindari diri dari zina, karena pada dasarnya pernikahan merupakan jalan untuk menghindari dari perzinaan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu, maka menikahlah, karena dengan pernikahan engkau lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan." Yang ketiga yaitu memperoleh keturunan. Di dalam Islam, tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan yang sah, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 46, yang artinya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan di dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Dan tujuan pernikahan yang keempat yaitu fitrahnya manusia. Menikah merupakan bentuk dari fitrah manusia bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan, seperti yang disampaikan dalam firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 1. "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari keduanya adalah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak." Yang kelima, tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah untuk ibadah, karena pernikahan itu selanjutnya adalah untuk ibadah kepada Allah, yaitu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, "Barang siapa yang sudah melaksanakan perkawinan, maka dia telah membentengi setengah agamanya, maka bertakwalah kepada Allah dari separuh lainnya." Dan tujuan yang keenam itu mengikuti perintah Nabi SAW, bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kamu sudah mampu lahir dan batin untuk keluarga, maka kawinlah. Sesungguhnya hal yang demikian lebih memelihara pasangan mata dan memelihara keluarga dianjurkan baginya untuk berpuasa, sebab puasa itu membentengi syahwat." Dan untuk tujuan terakhir dari pernikahan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis, karena pernikahan ini untuk menyalurkan
hasrat biologis. Selain itu, dengan menikah dapat menghindarkan diri dari fitnah, zina, dan perbudakan hawa nafsu. Jadi tujuan terakhir dari pernikahan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis. Maksudnya bahwa pernikahan untuk menyalurkan hasrat biologis itu dapat menghindari diri dari perbuatan fitnah, dari zina, dan juga memperbudak hawa nafsu. Selanjutnya, hukum pernikahan. Hukum dasar pernikahan ini adalah sunnah, namun akan jatuh wajib ketika seseorang tersebut telah mampu secara fisik, mental, maupun secara ekonomi, dan dia mempunyai keinginan untuk menikah, serta ditakutkan apabila dia tidak menikah akan menimbulkan suatu perzinaan. Maka pada dirinya itu jatuhlah hukum untuk menikah ini adalah wajib. Kemudian, hukum nikah itu menjadi sunnah apabila seseorang tersebut telah mampu secara batin, fisik, maupun ekonomi, namun dia tidak mempunyai keinginan untuk menikah. Dan jika dia tidak menikah, juga tidak menimbulkan suatu perbuatan maksiat atau perzinaan, maka bagi dirinya hukum nikah adalah sunnah. Selanjutnya, hukum nikah yang ketiga yaitu mubah, di mana ketika seseorang tersebut telah mampu secara batin, fisik, maupun ekonomi, dan tidak ditakutkan adanya maksiat, dan tidak ada lagi hambatan untuk melakukannya, maka baginya jatuh pernikahan ini sebagai mubah atau boleh. Hukum pernikahan yang keempat yaitu makruh. Jatuh makruh apabila seseorang tersebut telah mampu secara fisik, mental, maupun perekonomian, namun ia khawatir jika menikah nanti ia akan menyakiti perempuannya atau tidak memenuhi hak-hak dari seorang istri, contohnya untuk memperoleh keturunan. Hukum yang terakhir dari pernikahan adalah haram. Akan jatuh haram apabila seseorang tersebut tidak mampu secara fisik, batin, maupun perekonomian, dan ia takut nantinya tidak bisa memenuhi kewajiban dirinya terhadap istrinya, maka baginya jatuhlah haram hukum dari pernikahan. Selanjutnya, rukun pernikahan. Rukun pernikahan ada 5. Yang pertama adalah calon suami, yang kedua calon istri, yang ketiga ada wali, yang keempat ada saksi, dan yang terakhir ijab qabul. Selanjutnya, syarat dari calon suami. Calon suami pada dasarnya yang pertama adalah bukan mahram dari seorang perempuan atau calon istrinya. Yang kedua, suami ini adalah orang yang memang diinginkan oleh perempuan yang akan dinikahinya. Dan yang terakhir yaitu muayyan, jelas asal-usul dari calon suami yang akan dinikahi. Kemudian, syarat calon seorang istri adalah pertama itu merupakan perempuan yang bukan mahram dari calon suaminya, dan yang kedua jelas statusnya yaitu tidak dalam keadaan masa iddah maupun menjadi istri orang. Selanjutnya, syarat dari wali pernikahan yaitu wali yang sah dari pihak perempuan seperti ayah, kakek, ataupun saudara laki-laki kandung. Syarat 2 saksi dalam pernikahan. Yang pertama yaitu laki-laki yang adil, beragama Islam, dan berakal. Yang terakhir yaitu ijab dan qabul. Ijab yang berarti memberikan dan qabul berarti menerima. Ijab ini disampaikan oleh wali kepada calon suami atau calon mempelai dan dikabulkan oleh calon suami tersebut sebagai persetujuan dari pernikahan. Sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.